Banyak kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar ya. Salah satunya yang Pak Sugeng tadi sampaikan bahwa Pak Sugeng menembak dengan kondisi angin yang sangat kencang lah istilahnya, 10 knot yang belum pernah kita latihan. Belum pernah. Itu karena mungkin kekuatan doa istilahnya Pak Sugeng, doa kita semua. Itu ajaib, Mbak. Itu yang tembak dari negara lain tuh pelurunya keluar semua dari lesan itu. Kosong. Tapi Pak Karena Sugeng kebawa bisa angin. dapat nilai 96 itu luar biasa sekali tuh. Itu salah satu keajaiban lah. Termasuk lagi juga di petembak pistol nih. Petembak pistol ini Serda Mike ini kan juara 1 pistol nih. Memang di hari-hari dia nilainya biasa lah kalau dibanding teman-teman yang lain lah. Di saat mau nembak pun senjata utamanya gangguan deh. Rusak. Senjatanya rusak. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh kontingen TNI Angkatan Darat pada ajang ASEAN Armies Rifle Meet yang digelar di Thailand dan berhasil meraih juara umum. Dan di studio telah hadir Mayor Infantri Nur Wahid dan juga Serma Sugeng Widodo. Selamat datang di Kartika Podcast. Kami ucapkan selamat atas prestasi yang diraihnya ini. Jangan lupa dong. Oke. Aduh. Gimana ini perasaannya bisa meraih sebagai juara umum untuk yang pertama kalinya di ajang AARM ke-31 ini? Dari Mayor Infantri Nur Wahid dulu mungkin. Baik, Mbak. Ini adalah prestasi yang cukup membanggakan, Mbak ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Terutama bagi kami sendiri adalah pengalaman pertama saya membawa kontingen AARM dan alhamdulillah langsung diberikan juara umum. Memang sejarah mengatakan selama 30 kali diselenggarakan lomba tembak AARM belum pernah kita mendapatkan juara umum di tanah Thailand, dan tahun ini kita bisa membuktikan itu. Ini yang cukup membanggakan bagi kami dan seluruh petembak. Kita bisa menaikkan bendera merah putih di tanah Thailand. Kalau dari Pak Sugeng gimana ini? Ya, Mbak. Baik, Mbak. Kebetulan saya sebagai atlet ya sangat bangga bisa menjadi anggota kontingen tahun ini dan bisa mengibarkan bendera merah putih di Thailand. Kebetulan saya yang ketiga kali ini ke Thailand. Dan berkat doa semua rakyat Indonesia kita bisa juara tahun ini. Iya. Bisa memecahkan telur di Thailand. Memecahkan telur ibaratnya ya. Dulu juaranya juara 2 ya. Beberapa kali sering juara 2 dan akhirnya dapat juara umum. Juara umum. Jadi kemarin mendapatkan berapa trofi atau medali ini? Kebetulan saya mewakili dari tim senapan. Saya sendiri mendapatkan 1 medali emas perorangan dan 1 trofi. Yeah. Itu untuk materi senapan. Kalau untuk Mayor Infantri Nur Wahid ini kan merangkap ya sebagai komandan latihan saat di home base. Saat di home base Yeah. dan juga komandan kontingen saat berangkat di perlombaan. Iya. Gimana ini persiapannya sebelum berangkat? Apa saja sih yang dipersiapkan? Untuk persiapan, Mbak, jadi kami kontingen TNI AD ini diberikan waktu latihan selama 4 bulan. Menurut kami 4 bulan ini waktu yang cukup singkat ya. Karena kami sempat diskusi dengan komandan-komandan kontingen dari negara lain. Mereka mengatakan bahwa persiapan mereka sampai 7 bulan bahkan sampai 1 tahun. Dengan waktu yang singkat ini benar-benar kami manfaatkan dengan maksimal untuk bagaimana kita mencari formulasi untuk melatih para petembak. Yang pertama tentunya saya memilih pelatih-pelatih yang cukup qualified ya. Kemudian termasuk perwira-perwira koordinator yang mumpuni di bidangnya. Kemudian kami juga sering sharing kepada para senior atasan kami yang pernah berpengalaman membawa kontingen AARM. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kasat karena untuk tahun ini dukungannya cukup luar biasa. Dari segi perlengkapan, kemudian persenjataan, juga munisi, itu yang sangat mendukung kami untuk melaksanakan latihan selama 4 bulan ini. Kemudian juga tidak terlepas juga sentuhan daripada pimpinan kami, Bapak Danjen Kopassus, Bapak Wadanjen dan Asop Kopassus yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada kami. Dan kebetulan beliau-beliau ini adalah mantan dan kontingen juga dulu waktu berpangkat mayor seperti saya. Jadi ilmu yang beliau berikan kepada kami benar-benar kami aplikasikan untuk melatih para petembak selama dalam waktu 4 bulan itu. 4 bulan ini kan kami bagi menjadi 2 tahap ya dalam proses latihan. Pertama adalah 1 bulan pertama kami laksanakan seleksi. Seluruh petembak terbaik Angkatan Darat kami seleksi, kami panggil di Jakarta waktu itu, ada 63 orang dari seluruh cabangan. Kemudian kami laksanakan seleksi secara sportif dan transparan tentunya, dan terpilihlah 25 petembak utama yang kami lanjutkan ke dalam tahap penajaman. Jadi dalam 3 bulan berikutnya kami laksanakan tahap penajaman,
di mana kami latihan cukup keras. Keras artinya kita memanfaatkan waktu yang cukup terbatas. Jadi dari hari Senin sampai dengan Sabtu kita berlatih dari pagi sampai dengan sore, bahkan sampai menjelang maghrib tuh Mbak. Siap. Bahkan ya saya syukur alhamdulillah petembak-petembak ini memang cukup luar biasa ya. Semangatnya dan juga rasa tanggung jawabnya dia untuk membawa nama merah putih itu cukup luar biasa. Jadi tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa dia untuk keberatan lah. Bahkan sampai menyampaikan, dan bagaimana kalau hari Minggu kita nembak katanya. Benar Pak Sugeng? Ya betul. Tapi memang karena semangatnya itu Mbak. Tapi saya bilang hari Minggu kita untuk recovery. Jadi biar kita fisik kita siap juga untuk menghadapi latihan-latihan di minggu berikutnya. Jadi hari Senin sampai Sabtu kita latihan, hari Minggu kita recovery. Mulai lagi hari Senin sampai Sabtu selama 3 bulan penajaman. Kemudian juga kami latihkan mengenai bagaimana petembak tersebut beradaptasi dengan lingkungan. Karena kita tahu bahwa dari satu tempat ke tempat lain pasti mengalami perbedaan dari cuaca, kemudian kecepatan angin, suhu udara segala macam pasti berbeda. Siap. Sehingga itu yang kami latihkan di home base, kami latihan di beberapa tempat yang berpindah-pindah ya. Pertama di lapangan Kopassus Cijantung, kemudian di lapangan Divi 1 Cilodong Kostrad, kemudian di lapangan Pusenip Cipatat, kemudian di lapangan Gunung Bohong Cimahi Gunung Bohong. di Brigif 15. Siap. Nah, jadi dengan cara kita berpindah-pindah tempat itu melatih bagaimana petembak itu beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat. Dan terbukti di Thailand memang cuacanya cukup berbeda dengan di Indonesia. Ini nanti Mas Sugeng bisa cerita. Jadi dia menembak dalam kondisi kecepatan angin yang cukup tinggi. Kita berlatih di Gunung Bohong tuh paling kecepatan 5 sampai 6 knot. 5 sampai 6. Yep. Begitu di Thailand saat berlomba 10 knot kecepatan angin. Dan Pak Sugeng ini bisa meraih nilai tertinggi di situ. Wow, Itu yang luar biasa. Jadi itu nilai tertinggi ini ya. Jadi itu yang kita dapat dari latihan selama di basis, bahwa kita melatih bagaimana petembak beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Siap. Begitu Mbak. Jadi prestasi yang dicapai saat ini itu tidak lepas dari latihan dan kerja Betul keras sekali. dari Ya, seluruh tim ya ibaratnya ya, betul sekali, kontingen Mbak. ini ya. Wah, luar biasa. Waduh. Ini sangat membanggakan sekali ini dan menjadi inspirasi untuk petembak-petembak yang generasi yang akan datang ini tentunya. Karena ini kan rekor ibaratnya ya. Ya, kalau Pak Sugeng mungkin bisa diceritakan apa sih pengalaman selama di Thailand ini yang Bapak dapat ini? Baik, untuk pengalaman nembak, terutama memang kita harus cepat membaca situasi, membaca angin. Karena kebetulan di Thailand itu angin dari kiri ke kanan. Pas kebetulan saya main, pengalaman saya itu ada perwira koordinasi itu beritahu saya kecepatan angin 10 knot. Wah, ini saya harus putar berapa klik nih? 5. Harus cepat kita ambil keputusan. Kalau kita tidak, dan berani harus ngambil keputusan. Kalau tidak diputar, lewat kosong. Harus berani ambil putar klik 5 kiri, langsung main. Alhamdulillah nilai ya bagus, bisa membanggakan buat saya. Siap. Dan mencapai tertinggi di Thailand. Itu kategori apa ya? Untuk kategori rifle senapan. Senapan. Ya, petembak senapan. Tadi kan disampaikan kalau itu angin dari kiri ke kanan. Angin dari kiri ke kanan kalau untuk lapangan Thailand itu stabil Thailand. dari kiri ke kanan, siap. Oh, kalau pada saat latihan di Indonesia ini? Untuk saat latihan di Indonesia, untuk lapangan di Cijantung stabil, angin kosong. Kebetulan kita latihan luar di Gunung Bohong, angin mutar, angin dari kiri bisa ke kanan, depan ke kiri. Sama sebaliknya, sore bisa depan ke kiri, yang ini ke kanan belakang. Jadi kita harus pintar-pintar baca angin. Kalau angin dari kiri ke kanan 4 knot, depan dari kanan ke kiri 3 knot, berarti kita harus putar 1. Intinya harus bisa baca angin dan feeling kita main. Kira-kira sekian, harus berani ngambil keputusan. Iya, luar biasa. Berarti kalau untuk Pak Sugeng ini sudah menekuni menjadi petembak ini sudah berapa lama? Kebetulan untuk menembak ARM, versi ARM yang Asia Tenggara ini kebetulan saya sudah 14 tahun. Mulai nembak, kita berangkat ke Thailand, 2007 ke Thailand, 2015 ke Thailand, 2023 ini ke Thailand lagi, 14 tahun. Untuk Assam saya 8 kali. 8 kali ikut Assam. 2012 sampai 2019. Assam. Oke, kalau untuk Mayor Infantri Nur Wahid ini, kemarin itu melibatkan dari satuan mana saja? Ini kan pasti gabungan dari seluruh satuan kan? Betul Mbak. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami menseleksi seluruh petembak-petembak terbaik Angkatan Darat. Jadi dari kodam-kodam semua kita seleksi.
Kemarin yang ikut tergabung dalam tim inti ada dari Kopassus, dari Kostrad Divisi 1 dan Kostrad Divisi 2, kemudian dari Kodam 5, Pak Sugeng ini Kodam 5, kemudian dari Kodam 2, kemudian dari Kodam Hasanuddin, yaitu petembak Putri ya, Putri. Letnan Dharma, kemudian dari Kodam 3 Siliwangi. Siap, jadi memang itu sudah pilihan dari seluruh Kodam dan kita seleksi, begitu Mbak. Siap. Kalau untuk selama di Thailand, saingan terberat dari mana ini? Kalau Thailand seperti yang dikatakan oleh ya semua orang udah tahu lah bahwa setiap kita akan bermain di Thailand sebagai tuan rumah, memang itu momok lah bagi kami. Terus Kenapa terang ini? petembak pasti akan tahu lah kondisinya, karena memang yang pertama mungkin kondisi lapangannya sangat berbeda dengan di Indonesia yang tadi kita sampaikan bahwa anginnya sampai 10 knot segala macam. Kemudian ya memang kemampuan menembaknya Thailand juga cukup lumayan diperhitungkan. Jadi memang waktu itu kita sebelum lomba, sehari sebelum lomba kita ada kontrol praktis. Kontrol praktis itu menembak seperti pelaksanaan lomba sebenarnya. Tapi tidak menentukan juara, hanya kontrol praktis. Kontrol praktis nyoba lapangan. Pada saat kontrol praktis nyoba lapangan, saat itu nilai Thailand tinggi. Jadi dari 5 kecabangan itu dia unggul di 3 kecabangan. Kita nggak ada waktu itu. Tidak ada. Itu yang sempat bikin kami down. Itu tidak ada, itu memang sengaja jangan terlalu menonjol dulu deh, kayaknya rahasianya nanti aja gitu, atau Memang kebetulan saya sendiri Bu, waktu apa di lagi Thailand, membaca situasi dulu waktu ini. nyoba lapangan kemarin saya memang benar-benar saya bidik bener, karena kan ini kan di negara orang, pertama kali main, ya harus benar-benar, malah jangan main-main. Ibarat kita nembak itu Kan belum dinilai. memang belum dinilai, kita kan sambil baca angin, Oh iya. harus benar-benar nembak ini. Kebetulan nilai saya jeblok gitu hari pertama nyoba lapangan, nilai 80. Aduh, 80 gimana, padahal saya bidik benar-benar nggak main-main nih. Dan dari situ saya harus berpikir, saya harus ngambil keputusan besok main saya harus bagus. Saya main harus bagus, pikiran saya harus bagus, harus cepat. Apa yang kita lakukan jarak 400 kita start udah pikir, wah, habis nembak sini saya putar, lari ke 300 harus saya putar lagi, begitu. Kebetulan feeling saya dan arahan dari perwira koordinator, Pak Sugeng angin dari kiri ke kanan 10 knot. Oh, kira-kira 5 klik. Pas betul main. Alhamdulillah dapat nilai yang tertinggi. Itu pengalaman yang di Thailand. Akhirnya pada saat setelah mencoba itu dapat nilai berapa? Kebetulan waktu nyoba itu, yang nyoba lapangan itu nilai 80. Drop banget nilai saya itu. Aduh, malu kita. Padahal nilai saya cuma 60, kalau enggak 50. Padahal bener-bener tuh, aduh malu nih lihat komandan nih. Kalau perlu komandan nggak usah ngeliat ya gitu. Padahal bener-bener kita bidik ya. Oke. Tapi itu Mbak, itu tidak mematahkan semangat para petembak. Kita yakin kenapa? Karena kita selama latihan di home base ini kan kita selalu mencantumkan target. Jadi selama 3 bulan penajaman itu kita membuat target-target nilai. Di bulan pertama misalnya senapan nih kan, 97. kami kasih target misalnya dari 96. Bulan depan kita naikkan 97. Jadi nilai maksimalnya 100 Mbak ya. Sampai menjelang Berangkat. di perlombaan nilai target kita 99. 99 ya. Dan nilai-nilai mereka sudah mencapai itu semua. Itu yang bikin kita yakin. Jadi insya Allah dengan nyoba lapangan ini mungkin karena pertama baru nyoba, dia masih penyesuaian. Nanti di saat lomba sebenarnya insya Allah kita akan bisa meraih nilai tersebut. Nah, itu yang bikin keyakinan kami. Dan juga tidak terlepas juga Mbak, ini yang terus terang yang kami lakukan di sana. Jadi kita dari berangkat ke Thailand sampai dengan pelaksanaan perlombaan itu ada jeda waktu hampir 1 minggu. Ada briefing, technical meeting, kemudian kontrol praktis segala macam. Selama berhari-hari di sana kita berpuasa. Jadi yang Islam yang kuat silakan berpuasa, kemudian tiap malam kita wajibkan untuk yasinan sama-sama. Yang Islam, kemudian yang Nasrani berkumpul jadi satu, berdoa sama-sama, sholat berjamaah setiap subuh itu kita lakukan. Ya mungkin memang tidak terlepas dari doa juga, pasti itu sangat mendukung sekali Mbak. Demikian. Dan tentunya selain kerja keras itu memang harus selalu diiringi dengan ikhtiar dan doa-doa. Betul Mbak. Seperti itu ya. Ya, berarti kemarin pada saat perlombaan itu berapa nilai total keseluruhan kalau untuk Pak Sugeng? Untuk nilai skor saya kebetulan 96,6. 96. 96,6. Itu Nilai targetnya bukan? di bawah target. Di bawah sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan juara. Karena lawannya jauh di bawah dia Lawannya nilainya. di bawah. Nah, itu. Oke. Lebih baik nilai kecil tapi juara daripada nilai besar nggak juara. Emang ada nilai besar? Nilai besar bukannya? Nilai besar kadang disalip lagi, timpa lagi. Ada yang lebih besar lagi dari negara lain. Oh, begitu. Lebih baik nilai kecil juara.
Indonesia mau juara. Oh, oke. Ya, berarti kemarin yang diberangkatkan ke Thailand ini satu kontingen itu berapa orang? Satu kontingen kita ada petembak 25 orang, masing-masing kecabangan 5 orang. Kemudian setiap kecabangan 5 orang itu petembak utamanya 4, satu sebagai cadangan. Suatu saat misalnya dari 4 orang itu ada halangan, cadangan bisa masuk. Nah itu. Kalau yang lain pendukung, official, kemudian perwira koordinator total ada 43 orang. Total dengan petembak. Pendukung 18, petembak 25 orang. Demikian, Mbak. Ya, berarti kemarin selama pertandingan di Thailand ini berapa minggu itu totalnya? Total dari awal. Dari kita berangkat sampai kembali 10 hari. 10 hari. 10 hari. Berangkat tanggal 16, kembali tanggal 25. Iya. Selain dari latihan-latihan itu, ada nggak nih dibekali perbekalan khusus, maksudnya atau ada apa psikologi dulu untuk membentuk mental prajurit ini? Betul, Mbak. Itu tadi lupa saya sampaikan. Jadi dari awal kita dibentuk latihan pemusatan ini memang kita dilibatkan satu perwira psikologi dari Dispesiat, yaitu Letnan Raden. Nah, itu memang dia bertugas untuk memberikan intervensi-intervensi positif kepada para petembak, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Karena petembak ini bukan hanya dari kemampuan dari skill menembak saja. Betul. Kemampuan untuk menahan emosi. Kemudian menjaga moral mental itu sangat penting. Nah, itu perannya perwira psikologi. Jadi dia keliling terus di setiap kecabangan menembak tuh. Hari ini di kecabangan senapan, besok di pistol. Dia memberikan ya materi-materi psikologi lah, dan itu sangat berperan sekali ya, Pak Sugeng ya. Karena kan kadang kita nggak tahu, ada punya masalah pribadi, kadang itu bisa mempengaruhi ke menembak hasil juga tembakan, hasil tembakan juga kan. Makanya penting banget ini saling support di antara satuan TNI Angkatan Darat, terutama dukungan dari Dinas Psikologi ya. Betul sekali, Mbak. Iya, Mbak. Kalau selama pertandingan ini ada nggak, atau selama pertandingan ataupun pas persiapan sebelum keberangkatan, ada nggak kendala yang dihadapi ini, Pak? Kalau kendala-kendala ya pastinya ada, Mbak. Cuma alhamdulillah semua bisa diatasi. Ya kendala macam-macam lah, mungkin ya mungkin dari perorangan lah, ada yang dia mungkin anaknya sakit lah, itu mungkin kan jadi kendala, Mbak. Jadi pikiran. Ada istrinya sakit, itu otomatis sangat berpengaruh pada psikologi. Sehingga begitu suruh nembak, udah hasilnya jeblok. Padahal dia jagoan dia. Betul ya, Pak Sugeng? Iya, betul. Anak sakit udah pikiran, Mbak. Jadi benar-benar kita harus fokus menembak itu. Bukan hanya kemampuan kita menembaknya, tapi pikiran, ketenangan tuh sangat berpengaruh. Makanya dalam waktu 4 bulan kita latihan tuh benar-benar kita jaga nih psikologinya petembak nih. Nggak pernah saya marahin, ya kan? Betul nggak, Pak Sugeng? Saya pernah marah nggak? Benar, Pak Sugeng. Iya, betul. Iya, kalau kita marahin nembaknya kemana-mana tuh, Mbak. Jangan di sini nanti Pak Sugeng bilang tidak nanti di belakang. Belum pernah malah. Oh, enggak ya. Memang mental prajurit memang harus benar-benar dijaga banget ya. Iya, betul, Mbak. Karena membawa atlet tembak dengan atlet pencak silat, atlet judo itu beda, Mbak. Ya kan, kalau atlet-atlet yang bela diri mungkin harus yel-yel terus mungkin tiap hari kan. Nah, kalau kita nih ya tenang gitu ya kan. Kita harus banyak tenang, tepat sasaran gitu ya. Betul itu, Mbak. Oke. Kemudian ini kalau Pak Sugeng, bagaimana sih tanggapan keluarga Pak Sugeng mengikuti turnamen ini kesekian kalinya ini? Berarti meninggalkan istri dan anak juga kan? Ya, betul, Bu. Ya, kebetulan istri saya kan di kampung nih, di Kodam 5 sana. Ya, istri saya itu selalu mendoakan. Dan ya mudah-mudahan berjalan sampai nanti puasa Senin Kamis. Selalu mendoakan saya biar saya berhasil. Terima kasih buat istri saya yang di rumah, keluarga ibu saya, dan anak saya yang di rumah. Itu selalu mendoakan saya. Sampai kemarin pas lomba juga, istri itu sampai off HP dari pagi sampai sore tidak dinyalakan. Untuk doakan saya aja. Masya Allah. Pas hari hanya. Luar biasa. Itu terima kasih istriku yang di kampung. Nanti kayaknya Bapak mau terharu jadinya. So sweet nih. So sweet ini. Bapak putranya berapa kalau boleh tahu, Pak Sugeng? Ibu? Putranya berapa? Untuk putra hanya 2. Yang pertama lahir 2006, yang kedua 2017. 2017, ya, 2006. Bapak mau rencana di ini? Rencana insya Allah. Jadikan calon petembak juga ini? Jadi penerus. Rencana tahun depan insya Allah masuk. Amin, semoga lancar ya. Siap, tentunya kan semuanya harus dipersiapkan dari sekarang begitu kan. Oke, kalau untuk Bapak Pak Nurwahid nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti pertandingan di Thailand ini?
Kalau pengalaman berkesan, mungkin ini Mbak ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa banyak kejadian-kejadian yang kadang di luar nalar ya. Salah satunya yang Pak Sugeng tadi sampaikan bahwa Pak Sugeng menembak dengan kondisi angin yang sangat kencang lah istilahnya, 10 knot yang belum pernah kita latihan. Belum pernah. Itu karena mungkin kekuatan doa istilahnya Pak Sugeng, doa kita semua. Itu ajaib Mbak. Itu yang tembak dari negara lain tuh pelurunya keluar semua dari lesan itu. Mental Kosong, ya? kosong. Tapi Pak Karena Sugeng kebawa bisa angin. dapat nilai 96 itu luar biasa sekali tuh. Itu salah satu keajaiban lah. Termasuk lagi juga di petembak pistol nih. Petembak pistol ini Serda Mike ini kan juara 1 pistol nih. Memang di hari-hari dia nilainya biasa lah kalau dibanding teman-teman yang lain lah. Di saat mau nembak pun senjata utamanya gangguan dia. Rusak. Senjatanya rusak. Untung masih ada waktu untuk tukar senjata. Dan senjata cadangan tuh otomatis kualitasnya jauh di bawah senjata utamanya kan. Dan itu senjatanya senjata biasalah, kanibalan dari teman-temannya, spare partnya kan. Tapi senjata-senjata itu kan dari Indonesia kan? Dari Indonesia bawa senjata sendiri. kita. Jadi memang setiap penembak itu punya senjata utama dan senjata cadangan. Senjata cadangan dipakai di saat senjata utamanya gangguan. Nah, itu terjadi sama Serda Mike itu. Siap. Pakai senjata cadangan dan senjatanya kualitasnya jauh di bawahnya senjata utama. Dia bisa tampil di nomor 1. Itu yang kadang saya juga sampai heran kan. Iya, Luar biasa. Mungkin doa-doa kita semua, doa-doa ya teman-teman semua Keluarga. bisa menunjukkan hal tersebut. Yang tadinya mungkin nilai dia juga masih di bawah sama temannya yang rencananya kita jagokan. Ternyata dia bisa menyalip di Nyalip atasnya yang dan dijagokan. dia nomor 1 Mbak. Itu ya suatu pengalaman berkesan buat saya. Demikian Mbak. Ya, kalau untuk Pak Sugeng nih, apa nih pengalaman paling berkesan? Pengalaman kadang-kadang kita ini Mbak, bahasa salah sambung yang kita ini. Karena kita juga bahasa Inggris nggak terlalu bisa, orang sana juga lebih nggak bisa lagi. Waduh, bahasa Thailand susah Bahasa sekali. Thailand, Mbak. terutama Thailand. Thailand kan kita ngomong sama Thailand susah tuh. Orang Thailand nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Kita apalagi? Jadi Pak, Adalah sedikit-sedikit bahasa Thailand. Itu yang pengalaman-pengalaman saya. Terutama soal bahasa aja kita kurang. Jadi selain dari juara yang Bapak dapatkan, yang Bapak raih saat ini, dapat pelajaran bahasa Thailand apa ini? Sawadikap, Kapunkap, Kapunkap, Kapunkap Pak. Kapunkap, terima kasih. Terima kasih. Itu aja ya. Kayaknya nanti perlu belajar lagi, kan Bapak udah 3 kali ke situ kan? 3 kali. Tapi baru 2 bahasa yang Bapak pelajari. Oke, kalau boleh tahu ini Pak, apakah memang di event tahun ini menjadi target utama Pak Sugeng ini? Ya, saya rasa semua petembak, semua atlet, bukan atlet tembak saja ya, untuk mendapatkan hasil emas itu dengan penuh perjuangan lah, dengan berlatih, dengan disiplin, ya, dengan kita berdoa supaya nilai kita tetap sama dengan nilai latihan lah. Kalau lomba itu ibarat ya, latihan bisa sampai 90, istilahnya 99 lah, lomba maksimal bisa 99. Jadi apa arti kemenangan yang Bapak raih saat ini? Saya sangat bangga sekali bisa mengharumkan terutama tim senapan kecil bisa masuk ke tim ARM tahun ini, bisa mengibarkan bendera merah putih di Thailand. Ya alhamdulillah, syukur dan doa masyarakat Indonesia semua. Indonesia bisa juara tahun ini. Oke, luar biasa banget ini. Ya, Ya, kalau untuk Pak Nur Wahid ini Pak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat lainnya yang dimanapun berdinas? Pesan dari kami mungkin apabila kita diberikan tanggung jawab ataupun diberikan tugas, mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena memang contoh di Thailand nih, orang semua mungkin pesimis ya dengan kondisi riwayat kita berlomba di sana belum pernah menang. Tapi dengan kita sungguh-sungguh, dengan bekal keyakinan dan keberanian, kemudian doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata semua bisa memberikan hasil yang cukup gemilang. Dan itu terbukti sekarang. Tidak usah kita ada kata pesimis, kita harus selalu optimis. Gitu Pak. Betul. Ya, kalau untuk Pak Sugeng, apa nih pesan yang ingin disampaikan? Mungkin tidak hanya kepada prajurit, tapi khususnya kepada calon-calon yang pengen sekali sebenarnya pengen menjadi petembak TNI gitu. ya pesan saya ke depan ya,
kita mempertahankan ini lebih berat tentunya. Untuk petembak-petembak yang baru, bertanyalah kepada pelatih. Jangan ragu bertanya kepada petembak senior. Karena dari petembak senior itulah kamu ambil nilai positifnya. Jangan malas berlatih dan berdoa. Disiplin latihan. Itu kuncinya, disiplin latihan. Biar bisa ke depan, karena tantangan lebih berat lagi di Filipina. Ya betul. Karena mempertahankan itu Mempertahankan lebih lebih sulit berat. daripada berjuang pas awal ya. Ya. Oh iya, tadi saya dengar memang baru saja diterima oleh Bapak Kasat, betul ya? Betul, Mbak. Kalau boleh tahu ini, apa sih pesan yang disampaikan oleh Bapak Kasat? Yang pertama, Bapak Kasat memberikan apresiasi yang cukup luar biasa kepada kita kontingen TNI AD atas keberhasilan yang diraih. Memang ini dibilang pecah telur tadi bilang Pak Sugeng, pecah ya. telur di Thailand. Jadi memang baru kali ini kita bisa juara. Jadi semua pejabat-pejabat sungguh sangat bangga lah dengan kita kontingen TNI AD. Kemudian yang kedua, dengan kita menjadi juara umum ini, jangan membuat kita jadi euforia, jadi kita sombong dan kita lupa dan terlena. Kita tetap harus mengasah kemampuan kita. Di saat nanti ke depan kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, kita harus siap. Demikian, Mbak. Jadi apa nih target untuk ke depan? Ada pertandingan dalam waktu dekat tahun depan mungkin? Mungkin hal yang sama, mungkin lomba tembak ARM juga tahun depan, Mbak. Di mana dilaksanakan? Kalau tahun depan di Filipina. Di Filipina. Tentunya ya pasti harus kita jangan terlena dengan yang tadi saya sampaikan, kita sudah juara umum, artinya kita tidak mau mengasah kemampuan kita. Karena negara-negara lain pun juga berlomba untuk jadi juara juga. Jadi kita jangan terlena, kita sudah menang, kita harus tetap berlatih lebih keras lagi. Kalau perlu nanti kami akan saran waktu latihannya ditambah lagi. Bukan 4 bulan, kalau perlu 6 bulan, 7 bulan, betul Pak Sugeng ya? Jadi kita mempunyai kesiapan yang lebih bagus daripada yang sudah. Ini jadikan pengalaman kita. Suatu saat ke depan kita jangan terlena dengan lawan-lawan kita dari negara ASEAN yang lain. Demikian, Mbak. Ya. Wah, luar biasa sekali ini bincang-bincangnya. Semoga ini dapat menginspirasi prajurit TNI Angkatan Darat yang saat ini berdinas dimanapun ya, untuk selalu memberikan karya terbaiknya bagi bangsa dan terutama untuk TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Komando!